Selamat berjumpa lagi ya dengan penjabaran alam wal kalam. Hidup buah si malakama kata Kang Macan. Hidup buah si malakama itu bahasanya kalau film warkop maju mundur kena. Maju mundur kena itu namanya buah si malakama. Jadi hidup itu istilahnya hidup satu awalnya hidup tuh ada agama. Hidup menjalani agama ya sakit, itu beragama dijalani sakit, tapi hidup nggak punya agama ya cilaka, jadi serba susah. Itulah namanya buah si malakama. Adanya agama, memegang agama, kita hidup tuh sakit, lara, susah payah menjalani agama itu. Hidup nggak megang agama ya kita itu bisa cilaka hidupnya. Itulah buah si malakama. Setelah itu dengan adanya agama kita menjalani syariat sampai tirakat, itu modal hidup kita. Nah orang kalau udah menjalani syariat sampai ke tirakatnya itu modal. Nah modal itu pasti akan disenangi dan akan digoda oleh jin setan siluman. Nah sebenarnya kalau kita udah punya modal dari syariat sampai ke tirakatnya, tinggal kita tuh kelanjutannya bagaimana. Kelanjutanan yang kita punya modal, jangan sampai kita punya modal itu dirampas oleh jin setan siluman. Nah, kata jin setan cuma segitu aja modal-modalnya. Hidup tidak ada modalnya, tidak tahu dengan syariat, tidak tahu tirakat. Ya kita hidup bisa dikontrak. Nah orang bisa hidup dikontrak, yang dikontraknya itu bukan badannya, tapi dikontrak dikuasai otak akal pikirannya. Otak akal pikirannya itu aslinya karunia dari Allah. Allah itu memberikan karunia hidup itu adalah berbentuk bersifat, sifatnya bentuknya otak pikiran adalah akal. Nah kalau otak akal pikirannya udah dikontrak oleh jin setan siluman, ya udah kita itu disetir oleh jin setan siluman. Akal-akalnya jin setan siluman, pikiran-pikirannya jin setan siluman, otak-otaknya jin setan siluman. Jadi badan kita itu udah dikontrak kalau nggak punya modal. Punya modal, jadi kita disenangi, digoda sama jin setan siluman. Tinggal kita lanjutannya bagaimana supaya modalnya jangan kerampas, itu aja. Nah ajaran ini nggak ada di para ulama kiai ustadz nggak ada, cuma ngajari bersyariat aja. Syariat sih iya modal hidup kita, tapi kalau modalnya kerampas bagaimana, itu kerugian hidup kita. Itu makanya orang nggak berpikir, nggak sadar. Jadi karena ngajinya itu nggak sampai ke situ, sedangkan ngaji hidup kita itu sampai mati. Jangan orang nggak bener sampai mati, orang bodoh sampai mati, orang bermain ilmu sampai mati. Orang Nabi Muhammadnya aja sendiri punya tugas dari Allah itu menjalankan hidup tugasnya itu sampai mati. Sampai matinya meninggalnya Nabi Muhammad itu diserang oleh demam dengan hawa panas yang sangat tinggi. Itu sejarah meninggalnya Nabi Muhammad itu sampai mati itu menjalankan tugas dari Allah itu. Nah, itulah makanya orang tuh ngaku-ngakunya itu disenengin Allah. Kalau disenengin Allah itu punya tugas tuh, kalau disenengi punya tugas dari Allah itu. Tugasnya apa? Maka saya bantu kalau memang ada orang yang aku disenengin sama Allah, saya bantu orangnya. Nabi Muhammad aja disenengin Allah, ada yang bantu itu para sahabatnya. Nah orang disenengin sama jin setan siluman nggak ada yang ngakunya disenengin Allah. Itulah makanya orang-orang pintar agama itu tidak berani tuntas menjabarkannya. Jadi orangnya itu enak sendiri, menang sendiri aja, egois. Dan itu kalau hidupnya udah kebongkar rahasianya orang-orang pintar itu bangsa ustadz ulama kiai dukun paranormal itu mulutnya mukanya asem kalau udah kebongkar. Jadi asam rungkat. Kalau udah kerungkat ya mukanya asem kalau udah kebongkar modalnya. Nah, karena tidak paham gua dalam Palimanan. Nah, gua dalam itu ya dalaman lah, dalaman hidup. Makanya dalaman hidup jangan sampai kerampas, jangan sampai kebongkar. Itulah rahasia hidup, perjalanan hidup. Makanya sebenarnya hidup di dunia itu khususnya untuk orang yang beragama ada tiga. Ada golongannya ustadz ulama kiai, itu aslinya orang
belajar karena pengen pinter, tapi setelah pinter itu nyari korbannya orang bodoh. Nah, bangsanya ulama, ya bangsanya orang-orang pinter kayak dukun, paranormal, itu orang yang ahli lelakon, ahli tirakat. Nah, dia kalau udah merasa punya ilmu tetap aja nyari korban, nyari orang bodoh. Sedangkan orang perjalanan tuh ya mengupas habis lah tentang hidup. Jadi hidup tuh orang pinter, ustadz ulama kiai itu modalnya dari pesantren. Kalau dukun paranormal itu modalnya lelakon, ahli tirakat, ahli tapa. Nah, kalau orang perjalanan itu orang-orang mengkaji diri. Jadi mengetahui diri sendiri. Jadi menggali man arofa nafsahu faqad arobah man arofa nafsah. Jadi mengenal badan sendiri, jangan sampai badan sendiri itu samar sama hidupnya sendiri samar. Ya kalau udah sama badan sendiri samar sama hidupnya sendiri samar, ya hidupnya udah kesasar. Nah, itunya orang banyak yang tidak mendalami, tidak mengkaji dan menggali hidupnya. Itulah jadi kebodohan hidupnya sendiri. Itu aja. Tuh, jangan sampai kena buah si malakama, Chan. Ya.